Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semua sampai kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Hadirin para pemirsa semuanya, ya, pada kali ini akan kami sampaikan tentang akhir zaman. Beberapa hal sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama, para alim, ya, kemudian para asatid atau para ustadz, ya, kiai, para habaib, ya, banyak sekali keterangan-keterangan yang telah disampaikan juga termasuk dari media massa tentang akhir zaman. Sebagaimana yang sudah banyak diketahui dan sudah familiar, ya, akhir zaman, ya. Tanda-tanda akhir zaman antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, salju turun di Arab, ya, dimana Arab ini sebenarnya adalah merupakan padang yang gersang, ya, gurun yang tandus, ya, karena karunia Allah, ya, karena kebaikan, ya, sistem pemerintahan, kemudian seluruh, ya, dari keseluruhan yang ada di sana termasuk warganya, keberkahan itu kemudian muncul yang luar biasa, ya. Nah, berangkat dari itu kembali lagi, ya, tanda akhir zaman itu antaranya adalah ketika salju turun di Arab, ya, di mana Arab itu mestinya secara akal tidak akan tetapi ternyata bisa turun salju. Kapan itu? Dan sekarang ternyata sudah terjadi. Nah, berangkat dari itu secara otomatis, ya, kita harus berhati-hati dan kemudian yang harus kita lakukan adalah menyiapkan diri, mulai dari diri pribadi kita, kemudian keluarga kita, dan terus ke atas. Anjurannya, harapannya adalah bisa seperti itu, ya. Berhati-hati, ibadahnya diperhatikan dan lain sebagainya. Banyak doa, semoga diberikan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada 3 anak raja berselisih dan berperang, disitulah akhir zaman itu benar-benar terjadi. Dan yang namanya akhir zaman itu, ya, nanti akan menyusul dia keterpurukan, ya, bencana alam dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai tanda-tanda yang harus kita waspadai. Dan yang ketiga, ya, jadi pertama, kedua, dan sekarang yang ketiga, ketika sudah muncul panji hitam dari timur, itu menandakan bahwasanya hari akhir, ya, hari akhir itu jelas-jelas bahwa masa itu adalah sudah memasuki hari akhir. Walaupun hari akhir itu sudah disampaikan dari dulu, ya, bahwasanya, ya, ini atau kita itu sudah masuk dalam zaman akhir, ya. Wa ta'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaman ba'da salatil ghadati mau'idatan balighatan tarafat minhal uyunu wa wajilat minhal qulubu faqala rajul inna hadhihi mau'idatun muwaddi'un famaza ta'ahadu ilaina ya Rasulullah, ya. Suatu hari sehabis subuh Rasul memberikan nasihat yang terkesan, ya, dan bikin air mata kami mengalir, ya, hingga bergetar, ya. Salah seorang memberikan diri untuk berkata atau bertanya. Ini adalah merupakan nasihat orang yang hendak berpisah. Apa yang hendak engkau wasiatkan pada kami, ya, ya Rasul? Itu yang disampaikan para sahabat, ya, karena sepertinya sangat penting sekali, ya. Nah, ini. Jadi ketika sudah disampaikan itu, ya, seperti tadi yang sudah disampaikan, ya, ternyata sahabat itu kemudian seperti apa, ya, penasaran gitu, ya, sangat penasaran sekali. Nah, ini ada hubungannya dengan kondisi hari akhir, ya, dengan kondisi hari akhir. Usikum bitaqwallahi was-sam'i wa ta'ah. Wa in 'abdun habasyun fa innahu man yaghis minkum ya'khtilafan katsiran. Wa yakum wa muhdatsatil umuri fa innaha dalalatun. Faman adraka dzalika minkum fa 'alaihi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'Addu 'alaiha bin nawajid. Hadirin para pemirsa semuanya, ya. Berikutnya, ya, itu dikatakan bahwasanya bertakwalah kepada Allah dan penguasa meski dia budak dari Ethiopia. Itu yang disampaikan. Barang siapa yang masih hidup, maka akan melihat perselisihan yang banyak.
waspadalah pada perkara yang diada-adakan, ya. Karena itu adalah merupakan kesesatan. Siapapun yang menemuinya maka berpeganglah pada sunnahku, itu kata Rasulnya, aku dan khulafaur rasyidin, ya, yang mendapat petunjuk, dan gigitlah dengan gigi geraham. Nah, yang seperti itu tadi, ya, nah, itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis Tirmidzi 2676, ya. Ini, maka para pemirsa semuanya, ya, para hadirin, silakan dipahami, ya, bahwasanya berangkat dari itu, ya, kita benar-benar sudah memasuki yang namanya zaman akhir. Maka hati-hati, kemudian banyaklah berbuat baik. Mari kita saling mengingatkan, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala hal, termasuk bencana dan lain sebagainya. Karena pada zaman akhir itu akan terjadi berbagai macam bencana. Ya, ini salah satu dari hal-hal yang patut kita waspadai. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berangkat dari hal tersebut di atas disambungkan bahwa meskipun sebenarnya budak itu, ya, tidak diperbolehkan, ya, untuk memimpin. Namun kalau yang budak tersebut merdeka dan jika punya power, kemudian punya kekuasaan dan diakui kalau dia itu mempunyai kekuasaan yang sah, maka budak itu pun boleh menjadi pemimpin. Walaupun di depan tadi disampaikan dalam hadisnya, walaupun budak dari Ethiopia sekalipun, ikuti itu kalau memang itu pemimpin. Itu, ya. Baik. Tadrim al-imam, al-imamul ladzi yujmi'u alaihi al-muslimun. Kulluhum yaqul hada imamun fahada ma'nahu. Tahukah kalian siapa pemimpin itu? Ya. Tahukah siapa pemimpin itu, ya? Harus siapa itu pemimpin yang sebenarnya? Pemimpin yang baik seperti apa? Ciri-ciri pemimpin yang baik seperti apa? Tidak semua pemimpin, ya. Bedanya pemimpin zaman dahulu ketika ditawari atau dipilih menjadi seorang pemimpin, maka takut yang luar biasa. Karena pemimpin itu larinya nanti kepada tanggung jawab di akhirat. Harus amanah, nanti akan dimintakan pertanggung jawaban di akhirat. Pemimpin itu harus selalu ada. Umat itu harus selalu mempunyai pemimpin. Oleh karena itu perlu diketahui siapa pemimpin itu. Pemimpin adalah orang yang disepakati, ya, oleh kaum muslimin, ya, sebagai pemimpin mereka. Jadi Minhajus Sunnah An-Nabawiyah 527. Nah, kalau di Indonesia ini tentunya, ya, pemimpin adalah orang yang disepakati, ya, yang kemudian ia sah menjadi seorang pemimpin, ya, tanpa harus kemudian menyelisihi Undang-Undang Dasar 45, ya, kemudian Pancasila dan lain sebagainya. Nah, karena tidak boleh ketika kita berasal di Indonesia maka secara otomatis harus mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita tidak boleh menyebar hoax, ya, kemudian menyebar kebencian, ya, kemudian kita membuat satu hal yang memicu kepada persengketaan, perselisihan dan lain sebagainya. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dirahmati dan yang menciptakan sebuah kedamaian, ya. Seperti itu. Ada 3 kunci sukses sistem pemerintahan Islam. Ini, ya, ini ada di surat An-Nisa ayat 59. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, soal pemerintahan ini maka dianjurkan taatlah kepada Allah dan Rasulnya serta pemerintah. Soal pemimpin, ya. Pemerintah yang dimaksud di situ adalah pemimpin. Ya. Namun jika berlainan pendapat, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Aturannya adalah seperti itu. Nah, maka penguasa itu harus amanah. Ini sekali lagi, ya, ini penting sekali dan itu apa yang disampaikan adalah tidak mengada-ada karena itu adalah berangkat atau berasal dari surat An-Nisa, ya. Disampaikan seperti itu supaya bisa kembali kepada Allah dan Rasulnya, bermusyawarah mencari mufakat, bukan ditentukan sendiri. Nah, maka ini perlu saling mengingatkan. Sekali lagi tidak boleh menyebar hoak, ya, kemudian memicu terhadap hal-hal yang sifatnya perpecahan dan lain sebagainya. Saling mengingatkan. Nah, seperti itu, ya. Berikutnya yang kedua, jadi kunci sistem pemerintahan Islam, ya, ada di surat An-Nisa ayat 58, ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha
Wa idza hakamtum bainan nasi, ya. Kami ulang ya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya. Allah ini memerintahkan ya supaya menyampaikan amanah pada yang berhak menerimanya, ya, menetapkan hukum dengan adil. Dan tentu kita harus tahu ya bahwa Allah itu adalah maha mendengar lagi maha melihat. Bukankah Allah itu adalah maha segala dari yang maha? Allah itu raja di raja, maha dari segala yang maha, maha segalanya, mampu dari segala yang mampu. Itu adalah Allah, ya. Maka ketika sudah bisa berpegang pada itu, ya tidak ada alasan untuk tidak amanah, untuk tidak adil. Walaupun kamu lari ke apa istilahnya, kalau bahasa Jawanya itu lari ke lem semut, kamu tidak akan pernah lepas dari pantauan Allah. Ingat, ya, segala sesuatu yang ada terkait dengan jabatan dan lain sebagainya adalah hanya titipan. Maka di sini anjurannya yang kedua, ya, sistem, ya, kunci sistem pemerintahan, ya, yang kedua, ya, ada di surat An-Nisa. Terutama adalah amanah, supaya amanah untuk menyampaikan kepada orang yang berhak menerima dan berbuat adil tentunya, ya. Berikutnya yang ketiga, ya, dan yang ketiga ini ada di surat Asy-Syura ayat 38. Walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, ini masih terkait pemimpin, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita kalau dijadikan atau diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemimpin, maka bisa menjadi seorang pemimpin yang amanah. Dimulai dari pemimpin di keluarga kita sendiri, ya. Dan inilah tiga kunci sistem pemerintahan Islami, ya. Jadi terkait dengan pemimpin, maka orang-orang yang mematuhi suruhan Allah, ya, pemimpin adalah termasuk dari golongan orang-orang yang mematuhi seruan Allah, orang yang beribadah, orang yang taat kepada Allah, tidak melanggarnya. Kemudian mau bermusyawarah, ya, dalam rangka untuk mendapatkan satu mufakat, untuk mendapatkan satu jawaban dari permasalahan. Kemudian menafkahkan rezeki yang kami berikan, kami Allah, ya, yang diberikan oleh Allah. Jadi amanah. Inilah pemimpin. Dan inilah tiga kunci sistem pemerintahan Islam. Ketika itu sudah bisa dilaksanakan, Masya Allah, kita bisa menjadi pemimpin yang baik, kita bisa menjadi orang yang bisa memimpin. Terus kita diberikan para pemimpin di sekitar kita dengan pemimpin-pemimpin yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kebijakan yang kebijakan itu akan berdampak kepada kebaikan seluruh umat manusia. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.